Selamat pagi saudaraku, selamat hari baru. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, aku bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menjaga dan melindungi hidupku. Engkau selalu memberkati dan memelihara seluruh hidupku, sehingga hidupku selalu berada dalam keadaan baik. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, semoga sepanjang hari ini saya mampu berbicara dengan tutur kata yang positif. Curahkanlah karunia Roh Kudus-Mu ke dalam hatiku, supaya saya senantiasa memberikan kata-kata yang meneguhkan. Semoga saya bisa mengontrol diri saya untuk tidak mengeluarkan kata-kata negatif yang menyakiti hati sesamaku. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Engkaulah Allahku kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita adalah makhluk yang berbicara. Tuhan Yesus menyembuhkan orang bisu karena Dia melihat pentingnya berbicara. Namun berbicara bukanlah asal berbicara. Ada seorang bapak
sangat membenci seorang yang dulu sahabatnya. Dulu mereka adalah sahabat karib. Namun kata-kata hinaan dan cacian yang diucapkan sahabatnya itu membuat dia sakit hati. Kalau dia mengingat apa yang dikatakan sahabatnya, perutnya jadi mules dan langsung down. Saya hanya ingin mengatakan, dampak dari kata-kata negatif sangatlah luar biasa. Lukanya tak kelihatan, namun sakitnya sangat parah, susah untuk disembuhkan. Saudaraku yang terkasih, mengapa kita gampang sekali menyakiti orang lain dengan kata-kata? Mengapa kita mudah sekali menceritakan kejelekan orang lain? Salah satu penyebabnya adalah kekhawatiran. Kita khawatir akan apa yang akan kita bicarakan, sehingga kita salah bicara, sehingga kita tidak tahu apa yang hendak kita katakan. Mungkin juga karena kita khawatir akan diri kita, entah itu takut kalah, takut tersisihkan, takut tak diakui, takut dibenci. Jadi, salah satu senjata yang kita gunakan adalah menyerang orang lain dengan kata-kata negatif. Banyak orang yang karena khawatir akhirnya salah berbicara atau membicarakan hal yang tidak penting. Akibatnya, banyak pendengar yang tersakiti dan juga terlukai oleh kata-kata. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus hari ini memberikan peneguhan agar kita tidak menyakiti orang lain, khususnya lewat kata-kata. Tuhan Yesus mengatakan, "Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu." Saudaraku yang terkasih, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Itu yang dikatakan Tuhan dalam Injil. Mengapa kita jangan khawatir? Pertama, Allah mengaruniakan apa dan bagaimana yang harus kita katakan. Dia mengaruniakan sesuatu yang luar biasa sehingga kita mampu berbicara dengan baik. Kedua, bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Kalau kita membuka hati kepada Allah, maka kita akan memiliki apa yang harus kita katakan, dan apa yang kita katakan akan sangat menyejukkan. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus menghendaki kita agar bijaksana dalam berbicara, tidak melukai sesama, tetapi memberikan kebenaran dan mewartakan kerajaan Allah. Kebenaran, keadilan, cinta kasih, kesetiaan adalah poin-poin yang dapat kita bicarakan. Roh Kudus akan menguatkan kita untuk terus berbicara dengan baik, untuk terus mengeluarkan kata-kata yang positif, untuk terus mewartakan kerajaan Allah. Maka berbicaralah secara positif. Berbicara secara positif akan menghadirkan ketenangan, akan mendatangkan kedamaian. Berbicara secara positif akan menghilangkan segala kerisauan dan kekhawatiran. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memulainya hari ini. Kita jangan mengeluarkan kata-kata negatif. Dampak dari kata-kata negatif sangatlah jelek. Selain menimbulkan keresahan bagi para pendengar, kita sendiri pun akan menjadi tidak tenang.
Oleh karena itu, mari mulai hari ini kita selalu berusaha untuk mengeluarkan kata-kata positif. Karena kata-kata positif dampaknya pasti akan menenangkan hati. Untuk menunjang kita agar tidak mengeluarkan kata-kata negatif, tidak mengeluarkan cacian dan makian, berdoalah seperti pemazmur. Berdoalah seperti seorang pemazmur sehingga kita bisa mengeluarkan kata-kata positif. Sang pemazmur mengatakan, "Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu." Semoga sepanjang hari ini, selain mengembirakan hati sesama melalui kata-kata positif, kita pun mampu memuliakan Allah melalui pujian-pujian kepadanya. Saudaraku yang terkasih, semoga Anda mendatangkan berkat bagi orang lain. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Anda sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya, sukses untuk Anda, dan sehat selalu.